semacam hal yang seperti itulah di bapak-bapak yang di sini. Sepertinya ini dilaksanakan karena ini pertama sudah menjadi program. Oleh karena itu mudah-mudahan ini semua menjadi satu motivasi kita bersama bahwa ini tujuan adalah untuk sama-sama kita membantu bagaimana musola atau masjid itu ya, makmur dalam arti jamaahnya itu bukan cukup itu saja, tapi bisa menggait saudara-saudara kita yang ada di depan ini untuk senantiasa yaitu memakmurkan lah gitu ya. Gitu ya. Jadi sama-sama kita baiklah, untuk ini mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk awalnya kita mintakan pembacaan surah pendek yang pada kesempatan ini kita mintakan kepada Bapak Majul Gibi Lubis. Ada Pak Soleh sini. Pak Soleh Lubis. Pak Soleh Lubis ya. Wah, Pak Soleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazatin alladzi jama'a yahsabu anna malahu akhlada kalla layunbadanna fil hutwati wa ma adraka mal hutwah narullahil muqadatul lati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Soleh Lubis. Selanjutnya kita akan ucapan kata selamat datang oleh ketua atau pengurus musola, atau langsung kita minta pada kesempatan ini kepada Pak Ketua Pak Soleh Lubis, kepada Pak silakan. Selamat datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mengucapkan selamat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kesempatan kita untuk sholat berjamaah di musola dulu namanya Langgar. Langgar, lantas ketika konferensi pertama untuk mencari nama musola itu, Langgar itu apa masuk dan jelas itu. Jadi salah satu di antaranya yang belum memasukkan nama tersebut imam di sini yaitu almarhum Pak Ponijo. Jadi karena dipaksanya dia belum membuat tulisan Sidoredi. Yang penting jadilah itu Sidoredi. namanya Langgar Sidoredi. Enggak lama kemudian masuklah orang yang keluar kemari. Namanya kok nama Jawa. Lantas dia jawab seadanya, akhirnya sepakat orang Muslim
ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua semoga yang telah memberikan kata ucapan selamat datang kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sama-sama kita dengarkan ya waktu demi waktu tausiah yang nanti insyaallah pada kesempatan ini kita mintakan Bapak Ustadz Sukardi ya, semoga apa yang disampaikan mudah-mudahan mendapat ilmu, wawasan, wacana dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menghemat waktu kita mintakan kepada Pak Ustaz Sukardi. Kepada Bapak dipersilakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal 'azizul ghafur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas semua karunia-Nya. Kita kembali dipertemukan di tempat yang mulia ini, di mushola, di tempat kita memanjatkan doa dan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap jerih payah kita sampai ke tempat ini dan niat kita yang bersih, Allah akan memberikan sebagaimana yang kita niatkan dan memberikan jasa yang berlipat ganda sebagai bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, sebelum kita mulai, sama-sama kita muliakan Ketua Pimpinan Dewan Masjid Kecamatan Citan, ada kita Bapak Rusmanto AS. Kemudian juga rekan-rekan dari Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Citan, para pengurus yang lainnya, para ustaz, ibu-ibu yang saya selalu salut karena ibu-ibu selalu istiqomah ya, mereka selalu bisa membersamai ya, bapak-bapaknya untuk terus menghidupkan program ini. Kendali terkadang tentang waktu dan jaraknya yang tidak dekat, bahkan kadang-kadang kita sempat ada pengalaman spiritual, termasuk di antaranya kadang-kadang kesasar, gitu ya. Kesasar ya. Pengalaman spiritual juga, gitu. Mencari tempat masjid. Tapi insya Allah semuanya sungguh tiada yang sia-sia. Kendati demikian, setiap kita akan mendapatkan sesuai yang kita niatkan.
sampainya hari ini, saat ini kita ke tempat ini sesuai apa yang ada niat dalam hati kita. Kalau niatnya memang mencari ampunan dan berkahnya Allah, Allah pun akan memberikan seperti itu pula. Innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya. Jadi kalau hari ini kita berniat datang ke tempat ini mencari dan bermohon kepada Allah agar segala dosa kita dimaafkan, insya Allah Allah memaafkan. Demikianlah yang dimaksud Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Beliau bersabda, "Man tatahhara fi baitihi summa masa ila baiti min buyutillah liyaqdiya farada min faraidillah kanat khutwatu tahutu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah." Barang siapa yang berwudu dari rumahnya, memperbagus wudunya, kemudian dia berangkat ke masjid tempat dengan sholat, maka setiap langkahnya akan dihitung. Langkah pertama akan menghapuskan dari satu kesalahan-kesalahannya. Wal ukhra tarfa'u darajah. Dan langkah kedua untuk mengangkat derajatnya di sisi Allah. Satu. Yang kedua, kalau niatnya pagi ini kita ingin mencari ilmu, Allah pun akan memberikan. Karena niat kita itu yang menjadi penyampai dari apa yang kita niatkan. Sehingga memang ilmu pun itu akan sangat bermanfaat buat kita. Sehingga amal ibadah itu menjadi terima karena ada pengetahuan. Ya. Man salakan tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ila jannah. Jadi orang-orang yang memiliki ilmu itu ya, nantinya akan dibimbing oleh Allah mudah masuk surga. Dan orang-orang yang berilmu pula nanti ya, kita yang berusaha untuk mencapai ilmu, mencari ilmu, Allah akan angkat derajatnya. Ya fa'illahu alladziina minkum walladziina utul ilma darajat. Quran surah 58 ayat 11. Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu di antara kalian yang beriman dengan beberapa derajat. Jadi ilmu itu akan mengangkat derajat seseorang di sisi Allah. Nah, kedua ini bisa kita dapatkan pada kesempatan ini tergantung daripada niat kita. Nah, itu nanti yang menjadi pembeda orang yang tahu dan tidak tahu, itu ada bedanya, Pak. Orang yang sholat dengan tidak sholat itu ada bedanya. Orang yang paham dengan yang tidak paham itu ada bedanya. Memang demikian. Kalau kita baca Quran surah 39 surah 39 itu surah Az-Zumar ayat yang 9, Allah katakan qul has yastawil ladzi ya'lamu wa la ya'lamu. Tidak sama orang-orang yang mengetahui itu dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi ada bedanya. Nah, insya Allah pada kesempatan singkat ini ada manfaat yang bisa kita ambil ya. Kalaupun nanti ada sesuatu yang kami sampaikan bukan bermaksud untuk mengajari Bapak Ibu semua, tapi ini termasuk nasihat pribadi. Dan semoga manfaatnya untuk kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia pasti pernah mengalami yang namanya ujian. Tidak terkecuali manusia itu dalam bidang apapun, seberapapun, kecil dan besar, tingkat tatanan hidupnya di tengah-tengah masyarakat. Bahkan semakin tinggi kedudukan seseorang di sisi Allah, maka semakin tinggi
ujian itu diberikan kepada manusia merupakan salah satu tanda bahwa Allah sedang mencintainya, Allah menyukainya, Allah menyayanginya. Ya. Namun jangan pula dipersepsikan, disalahpahami bahwa ketika kita melihat ada orang yang sedang diuji dengan ujian yang berat, lantas kita menyimpulkan orang itu banyak dosa. Karena sakit itu mengukur dosa. Tidak demikian, tidak selamanya demikian. Kita ambil contoh. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengisahkan kisah Nabi Ayub. Ibu kenal Nabi Ayub? Bapak kenal? Enggak kenal, tapi tahu. Dengar kisahnya ya. Kalau pernah kapan kenal, kita kapan ketemu ya. Nabi Ayub ya. Imam Ibnu Katsir itu menceritakannya dalam kitab Qasas Al-Anbiya. Ya, cerita-cerita para nabi, kisah-kisah para nabi. Nabi Ayub ini orang yang mendapatkan ujian yang begitu berat, sakit bapak selama berapa tahun? Ada yang tahu? 18 tahun Pak, sakitnya 18 tahun Pak. Apakah dia kena banyak dosanya? Tidak. Nabi Ayub itu seorang nabi yang saleh, bahkan istrinya pun saleh, melahirkan anak-anak yang saleh dan taat. Dia kaya raya. Nabi Ayub itu nabi yang kaya raya, baik hewannya, hewan ternaknya, ladangnya, rumahnya, istananya megah. Apakah dia bermasalah karena diuji sakit selama 18 tahun? Tidak. Tapi karena Allah mencintainya. Karena Allah mencintainya. Karena Nabi SAW itu bersabda dalam sebuah hadis, ya, Inna Allah iza ahabba qawman ibtalahum. Sesungguhnya jika Allah itu mencintai sebuah kaum, sebuah keluarga, seseorang, pasti Allah akan mengujinya. Pasti Allah akan mengujinya. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhatu. Barang siapa yang dia ridha karena ujian itu, maka Allah pun semakin cinta kepadanya. Barang siapa yang protes karena ujian itu, maka itu mengundang sebaliknya kemarahan dari Allah. Jadi semakin tinggi kehidupan seseorang, ujiannya pun semakin berat sampai itu. Contoh Nabi Ayub. Ya. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, asudda, ya Rasulullah, siapa manusia itu? Ayunas ya sudah bala. Siapa manusia yang paling tinggi ujiannya, paling berat? Maka jawaban Nabi itu apa? Al-Anbiya, para nabi, wal amsalu wal amsal. Para nabi dan yang semisalnya dan yang semisalnya. Ini menunjukkan bahwa nabi itu memang ujiannya berat. Dan nanti orang-orang yang di bawah kepemimpinan nabi, para tabi'in, tabi'un, ya, para alim ulama, itu pun berat cobaannya. Karena kan kalau nabi sekarang nggak ada lagi kan? Sepakat kan nabi nggak ada lagi sekarang kan? Nggak ada ya. Jadi yang udah ada itu apa? Al ulama, terus satu ambiya. Jadi orang-orang yang berilmu itu ujiannya pasti berat. Bayangin Nabi Ayub itu 18 tahun Pak sakit Pak. Begitu saja dia sakit, hartanya habis. Anaknya itu Bapak, anak-anak yang soleh dan taat itu semua meninggal, diuji oleh Allah. Tidak hanya itu, dia sakit, ya. Dia sakit. Ini persepsinya berbeda dengan para ulama. Ada yang mengatakan sakit lepra. Yang jelas penyakitnya jenis penyakit kulit. Yang sakitnya itu saking parahnya dagingnya itu rontok, Bapak. Bayangin, rontok dari badannya. Yang tinggal itu yang tulang dan urat-uratnya. Dan yang paling parah, saking menjijikkan orang melihatnya, dia dibuang di tempat sampah di kota itu.
oleh Bani Israel. Nabi Ayub diutus oleh Allah di kaum Bani Israel di tempat sampah. Semua orang menjauhinya, semua orang meninggalkannya. Istrinya setia menemaninya, hanya istrinya setia menemaninya. Setiap hari istri mengurusinya selama 18 tahun. Bayangin Pak, ya, coba kalau kita itu, ya ini pelajaran juga buat kita ya. Kalau kita sakit demam aja 3 hari, apa soal kita ke Allah? Kadang-kadang kayak gitu ya, seminggu kita demam, gitu. Bahkan setengah bulan, kalau bisa ya Allah, kenapa aku seperti ini? Ya Allah, dengan Allah buat status, nggak ada gunanya juga. Ngapain? Kadang-kadang kita buat status, ya Allah, aku sedang sakit, tolong sembuhkan aku ya Allah. Nah berdoanya kok dengan sia-sia. Gimana kita kadang-kadang aneh gitu. Jadi saat hingga saking parahnya, istrinya berkata kepada Nabi Ayub, wahai suamiku, Nabi Ayub alaihissalam, kamu itu seorang nabi. Minta kepada Allah kesembuhan penyakitmu itu, pasti akan dikabulkan. Apa jawabannya? Wahai istriku, sesungguhnya aku telah sehat itu selama lebih dari 70 tahun. Ya, dalam kisah itu demikian. Jadi aku baru sakit 18 tahun. Tidakkah aku mohon kepada Allah? Baru 18 tahun aku diuji, sedangkan 17 tahun, 70 tahun telah berlalu sehat walafiat. Coba bayangin. Orang yang sudah sakit seperti itu ditinggalkan oleh masyarakat, anaknya semua meninggal, hartanya habis, bahkan dia dibuang di tempat sampah, masih sanggup dia seperti itu. Nabi Ayub. Nah sampai satu ketika, singkat ceritanya, istrinya ini bekerja di mana-mana, memang kerjanya bekerja dia untuk menghidupi dirinya dan suaminya Nabi Ayub, mengurusi sakitnya dari suaminya Nabi Ayub. Dia tidak terima. Orang semua menolaknya Bapak. Akhirnya dia jual rambutnya kepada orang kaya, anak orang kaya. Rambutnya Pak dipangkas, dipotong, dan ditukarlah oleh makanan banyak. Dan pada saat itulah, ya, Nabi Ayub mengetahui bahwa istrinya sudah tidak rambut lagi, karena rambutnya itu ibaratnya dijual untuk membeli makanan. Karena tidak ada orang lagi yang mempekerjakannya, tidak ada orang lagi yang menerimanya bekerja. Dijual rambutnya panjang bagus, dijual ke mana orang kaya, diganti dengan makanan banyak. Lantas dia berdoa kepada Allah. Dan doa itu, ya, direkam di Quran di surat 38. Surat 38 itu surat Shad, ayat 83. Wa ayyuba iznada rabbahu inni masaniyad durru wa anta khairur rahim. Dan ingatlah ketika Ayub berseru pada Rabb-nya, dia berkata, ya Allah, sesungguhnya aku ini ditimpa penyakit, dan Engkaulah yang Maha Penyayang di antara yang Maha Penyayang. Maka ketika dia berdoa pada waktu itu, ya, dalam surah yang lain, ya, diperintahkan dia menghentakkan kakinya ke bumi, keluarlah air yang memancar. Maaf, yang pertama tadi surah Al-Anbiya ayat 43, yang ini ayat surah Shad ayat 43. Kalau saya nggak salah, dipinjakkan kakinya ke bumi, maka keluarlah mancur air itu Bapak Ibu. Dan dia diperintahkan untuk minum dari situ, minum dan mandi. Otomatis semuanya bersih, langsung sembuh penyakitnya, langsung sembuh, kembali sejahtera. Singkat cerita dari kisah Nabi Ayub ini, setelah kesembuhan Nabi Ayub, ya, maka semua yang pernah Allah ambil, karena memang semuanya punya Allah kan, harta kita punya Allah. Kalau kita punya kedudukan itu dari Allah. Kita pun sehat itu karena Allah. Semua dikembalikan secara sempurna.
Ibu yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Ayub seorang nabi yang maksum. Nabi itu kan maksum ya. Apa itu maksum? Terjaga dari kesalahan dan dosa. Maksum. Masih diuji dengan demikian beratnya 18 tahun. Oke. Tapi beliau masih bisa bersabar dan gak berhenti. Ini pelajaran berharga buat kita. Setiap kita pasti pernah mengalami hal seperti itu. Ujian-ujian yang berat pasti. Meskipun barangkali ya, porsinya berbeda, jenisnya berbeda-beda, pasti ada hal-hal yang batin kita alami. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub itu ketika dapat ujian anaknya diculik. Pernah dengar kisah ini? Nabi Yakub anaknya siapa? Nabi Yusuf. Diculik oleh saudara-saudaranya kan? Ya kan? Karena merasa saudaranya ini iri hati kepada si Yusuf. Ya. Kasih sayang orang tuanya si Yakub ini hanya kepada Yusuf. Jadi yang lain ini cemburu sosial, dibawa ke hutan, akhirnya dibuang ke sumur. Nah singkatnya Nabi Yakub ini pun merasa kesedihan mendalam. Nanti kalau kita baca di surah Yusuf, surah 12 dari ayat 55 dan seterusnya itu, nanti kita dapat keterangan bahwa Nabi Yakub itu saking sedihnya karena kehilangan anak yang disayangnya itu matanya banyak nangis, warnanya pun putih. Warna matanya putih. Nanti buka dulu di Quran. Sehingga dia curhat kepada Allah, innama asbasi wa usni ilallah. Jadi bahasa Melayu itu gini, sesungguhnya aku tuh punya problem, punya masalah, ngadunya sama Allah. Nah itu indahnya. Ngadunya sama Allah. Gak di media sosial, enggak. Karena kalau kita curhat di media sosial, ya mencurahkan permasalahan dari media sosial, nggak akan selesai masalah. Yang ada masalah baru. Masalah baru. Ya. Orang tahu masalah kita, nanti responnya negatif. Responnya masih negatif. Kalau pernah yang positif, paling aja hanya nunggu komen gitu kan. Itu sedih tuh yang paling sedih kan nunggu komen gitu. Kita post status nunggu komen siapa yang lihat gitu. Sedih banget. Jadi masalah baru. Jadi tujuan Allah menjadikan ujian kepada itu bukan karena semata-mata kita banyak dosa, tapi karena Allah sayang kepada kita dan Allah ingin derajat kita di hadapannya. Saya sering berikan analogi sederhana. Kalau ada orang yang sekolah, saya sering ini, anak sekolah kita, anak sekolah kan ya, anak-anak sekolah kan ya. Jadi kalau mereka itu ingin naik ke tingkat yang lebih tinggi, mereka ujian kan? Kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Kan ujian dulu kan sebelumnya lokal kan? Kan ujian dulu, apa namanya? Ujian nasional, ujian semester dan sebagainya. Ya kan? Begitu lulus ujiannya, dapat nilai dan bagusnya, rapornya baru naik kelas. Nah, ketika Allah menguji manusia, bukan karena Allah yang menghinakannya, bukan, tapi justru Allah ingin melihat, ingin menambah kemuliaannya, menambah keimanannya, menaikkan derajatnya di sisi Allah. Karena itu hanya Allah yang bisa memberikan. Dan juga pahala bagi orang-orang yang sabar itu kan luar biasa, itu tidak ada batasnya. Setiap kita mendapati persoalan dan kita tetap merasa sabar dalam setiap kondisi, maka kesabaran itulah yang meningkatkan derajat kita dan mengangkat derajat kita, menambahkan pahala yang luar biasa. Itu yang disebut di Quran di surah 39 surah Az-Zumar ayat yang 10. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu mendapat pahala yang tanpa batas Bapak. Semakin banyak persoalan, semakin sabar, maka pahala akan didapatkan tanpa batas. Coba, besar sekali ternyata balasan bagi orang-orang yang sabar.
kisah ini Allah rangkum di Quran sebagai pelajaran buat kita. Kalau ya hikmahnya, kalau kita punya problem, punya keinginan, punya masalah, ya maka ngaruhnya kepada siapa? Mintanya pada siapa? Allah. Nah, ini penting. Nah, hikmahnya itu apa? Hikmahnya karena Allah cinta kepada kita, Allah sayang kepada kita. Ya. Dan bukankah hidup kita ini sebatasnya ujian? Ya kan? Hidup kita ini kan memang ujian. Dengan ujian itulah nanti kita dapat bekal sehingga kita pulang kepada Allah itu ada yang kita bawa. Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Quran surah 18 Al-Kahf ayat yang ke-7. Sesungguhnya kami menjadikan apapun yang di muka bumi itu, semua apapun, baik dia statusnya, baik dia hartanya, perihal keadaannya, hanya sebatas ujian. Dan kami akan melihat siapa yang paling baik amal perbuatannya. Jadi itu tidak ujian. Senang kita itu ujian. Jangan dikira orang senang punya harta itu sekedar kebahagiaan, tidak, belum tentu. Ujian kekayaan itu ujian buat kita. Kelapangan harta itu buat kita itu ujian. Mampukah kita menerima harta kita di jalan Allah? Itu ujian. Makanya komen Nabi itu kan apapun kondisi kita, ini bentuknya. Kesimpulannya, komen Nabi itu ketika menanggapi hal-hal seperti ini, maka ada hadis sahih yang ini menjadi nasihat kuat buat kita. Ajaba li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairan. Betapa menakjubkan urusan seorang mukmin itu, orang beriman itu. Setiap keadaannya itu baik. Walaysa zaka li ahadin illa mu'min. Dan itu tidak akan pernah terjadi, tidak akan terjadi kecuali hanya kepada orang mukmin. Orang mukmin itu orang yang beriman kan? Iya kan? Orang mukmin itu orang beriman kan? Iya kan? Dan itu tidak akan pernah terjadi kepada orang-orang yang beriman. Ya. In asabahu sakarahu, ya. Sakarahu fakana khairul lahu. Apabila dia ditimpa dengan kesenangan, kelapangan, dia bersyukur kepada Allah. Dia diberi nikmat Allah, dia bersyukur kepada Allah. Diberi kesehatan, bersyukur kepada Allah. Diberi harta, dia bersyukur kepada Allah. Maka itu baik bagi dia. Karena saat itu dia sedang mensyukuri apa yang Allah berikan kepadanya. Bersyukur. In asabathu darrahu, dan apabila dia ditimpa dengan kesulitan. Kesulitan itu banyak kan? Termasuk penyakit kan? Termasuk kepala, problem dan sebagainya kan? Kesulitan. Sabaru fakana khairullah. Dia bersabar, ya, dan itu pun baik untuknya. Ya. Jadi orang yang diberi nikmat itu dia bersyukur, itu baik. Itu perintah Allah. Ketika orang mendapat kesulitan, juga dia bersabar, dan itu pun baik buat kita. Kenapa? Karena dengan sabar kita itu pahala ditambahkan, pahala diberikan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini hanya singkat ya, kurang lebih dari 10 menit. Mudah-mudahan kisah ini mengubah. Ya. Allah sampaikan cerita Nabi Al-Quran sebagai pelajaran buat kita. Adapun saya menyampaikan, ya tentu tidak lepas daripada kekurangan, ya, kesilapan,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang penjelasan tadi ya, yang kita ambil uduk dari rumah lalu kita pergi ke masjid, itu setiap langkah itu dihitung pahala gitu. Jadi yang saya tanyakan, pada saat melangkah kita dari rumah ke masjid itu kan disaksikan oleh benda-benda yang ada di sekitar kita. Apakah benda-benda itu akan bersaksi nanti di hari kiamat karena kita melintasi mereka gitu? Dan satu lagi, saya dengar ada ceramah, apabila kita melakukan sholat sunat di masjid, usahakanlah kita itu berpindah-pindah tempat agar nanti lebih banyak yang menyaksikan kita beribadah di dalam masjid. Mungkin itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Memang dalam hadis tadi kita sampaikan, para ulama ini menjadikan hadis ini dalam kitab mereka itu sebagai hadis motivasi, penyemangat bagi orang-orang yang berada dalam masjid. Dan memang tidak diragukan lagi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun sangat mengajar kita untuk dalam berjamaah. Nah, mengenai hal-hal misalnya binatang, tumbuhan, tempat yang kita gunakan secara keseluruhan, apakah itu nanti menjadi saksi di depan Allah dalam setiap perbuatan kita? Maka jawabannya iya. Namun bukan hanya dalam batas sholat saja, berfungsi saja. Apapun yang kita lakukan di atas bumi ini, baik itu kebaikan, kedai itu keburukan, maka nanti dia akan bersaksi di depan Allah bahwa tidak pernah melakukan ini. Dari mana kita tahunya? Di Quran surat 98. Surah 98 itu surah 99. Ya, maaf. Surah Al-Zalzalah. Kata Allah, dan nanti di hari kiamat, yang mahizin isu akbar. Pada hari ini bumi menceritakan beritanya, menyampaikan apa-apa yang pernah kita lakukan di muka bumi, baik itu kebaikan, izin kalau kita pernah ke masjid, bumi pun bersaksi depan Allah. Tanah yang kita pijak ini, kalau kita melakukan hal-hal yang di luar ketentuan Allah, perintah Allah juga akan menyampaikan, dan dia tidak akan berbohong. Terlebih lagi, selain bumi, keadaan sekitar kita, tubuh kita ini, karena urusan kita akan dikunci, tangan dan kaki kita itu otomatis bersaksi di depan Allah. Itulah di Quran di surah 36, di surah yang kita baca, surah Yasin, bahwa tangan kita, kaki kita, selain mulut kita dikunci, akan menjadi saksi di depan Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. Jadi kita nggak bisa bohong lagi, selain dulu bersaksi atas apa yang kita lakukan, termasuk dalamnya ketika kita melintas menggunakan masjid, ya, ternyata tangan dan kaki kita itu bersaksi depan Allah. Dan kita nggak bisa beralibi, nggak bisa beralasan. Nah itu satu. Yang kedua, tadi masalah apa? Berpindah-pindah sholat sunat di masjid. Sholat sunat. Yang memang dalam hadis yang kita baca, tapi istri saya lupa hadisnya. Setiap orang yang mengerjakan sholat fardu
keadaan. Karena memang ada kondisi nanti di saat kita itu sholat berjamaah di masjid, yang masjidnya ramai, kita yang sholat sunnah, tapi nggak bisa bergeser karena padat. Contoh di mana? Masjidil Haram, padat tuh orang. Jadi kalau kita mau pindah, nggak mudah gitu. Ada masjid-masjid memang yang ramai gitu. Jadi ketika memang benar ada anjuran untuk kita bergeser di tempat semula kita waktu, tapi tidak mengapa dalam kondisi yang darurat, sekedar bergeser saja itu sudah cukup bisa. Ya, bukan berarti kita harus tidak mengambil keliling masjid itu, tidak mungkin. Bergeser saja dari tempat semula itu sudah. Ya, saya kira itu ya. Jadi sedikit lagi Pak Mis. Jadi gini Ustadz ya, kita berjalan disaksikan oleh benda-benda di sekeliling kita itu ya. Dan nanti tubuh kita itu bersaksi. Jadi yang ini kita kan menjaga nih ya, dialog ya. Apakah Allah itu memerlukan begitu banyak saksi untuk menilai kita itu? Itu tanya. Allah lah yang maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Ketika Allah memerintahkan malaikat rakib dan atid di sisi kanan kiri kita itu, bukan berarti Allah tidak tahu. Jadi kalau ada malaikat-malaikat yang ditugaskan di sisi kanan kiri kita mencatat amal kebaikan, amal keburukan, ya. Kalau ada bumi nanti yang bersaksi di hadapan Allah. Kalau pada tangan kaki kita yang menjadi saksi atas segala perbuatan kita di hadapan Allah pada hari kiamat, bukan berarti Allah tidak tahu. Ini sebatas ujian buat kita. Kalau ada orang, misalnya begini, kalau ada di ruangan ini CCTV yang merekam segala bentuk gerak kita, apakah kita akan melakukan hal-hal yang tercela? Biasanya orang kalau dipantau, diperhatikan, dia akan mengatur tindak tanduknya supaya perbuatannya itu, kelakuannya itu, pembicaranya itu nampak baik. Kenapa? Karena sedang merasa diperhatikan. Allah. Nanti kalau kita kaji-kaji ini, kita baca-baca ini, kita dalami, nanti akhirnya timbul sifat apa? Ihsan. Apa itu ihsan? Kita berbuat seolah Allah itu melihat kita, meskipun kita tidak bisa melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Jadi segala perbuatan kita itu Allah tahu. Allah tahu. Kendati ada petugas-petugas ditugaskan untuk mencatat segala perbuatan kita. Ini menunjukkan bahwa sampai di mana kita bisa memahami ini. Jadi baik perbuatan dan segala sesuatu yang tentang diri kita itu ya, bukan karena Allah tidak mengetahuinya. Bagaimana Allah tidak tahu bahwa yang menciptakan Allah? Karena ketika kita sudah melakukan Allah tahu. Ini hanya mungkin interpretasinya atau pemahamannya sebagai sarana untuk kita memberikan diri kepada Allah. Jadi itu bukan karena Allah tak tahu. Lagi boleh, insya Allah. Itu aja. Ada lagi Bapak-bapak yang mau ditanyakan silakan Pak. Masih ada waktu.
pengajian maupun di sekolah-sekolah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Dan satu lagi ada, tuntutlah ilmu mulai dari Buayan sampai ke Liang Lahat. Jadi kita menuntut ilmu. Dan ada suatu kata-kata plesetan, tuntut ilmu sana, ngaji kemari. Artinya ada mungkin pemantau dari kita sering mengaji tidak ada perubahan. Nah, yang saya maksudkan, tuntutlah ilmu ke negeri Cina, apakah itu 100% di agama atau yang lain kalau memandang negeri Cina. Nah, yang kedua dari Buayan sampai Liang Lahat, artinya tidak ada keterbatasan dari mulai kita kecil sampai kita tua tuntut ilmu. Nah, yang saya tanyakan tadi, apakah ini menyalahi dari kita yang terus menuntut ilmu, cuma daya nalarnya berkurang, ingin menambah daya nalar pikiran itu, ilmu itu kepada dia, tapi tidak ada puas-puas dengan ilmu. Bahkan ada suatu mengatakan, buat apa ngaji banyak-banyak, hanya cukup sekian lagi, tapi kita ada ilmu. Saya masa kira-kira mana yang untuk semacam penyebaran itu? Ya, ilmu itu yang bisa menjadi amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyebabnya adalah ilmu. Saya kasih analogi. Ada orang yang begitu ikhlas, senang, kuat, sehat, tapi ketika dia sholat subuh, dia sholatnya 3 rakaat. Boleh enggak? Boleh enggak? boleh lah. Sah enggak? Nggak sah. Enggak sah. Kenapa Pak? Karena dia nggak berilmu. Lalu pertanyaan ilmunya dari mana Ustaz? Maka jawabannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan mencontohkan. Ada hadis yang masyhur. Dan ini hadis umum. Sallu kama ra'aitumuni. Jadi kalau kalian mau sholat, kata Nabi, kalau mau ibadah, lihat sholat itu bagaimana. Nah, ajaran Nabi itu sholat subuh berapa? 2 rakaat. Meskipun tidak ada larangan jangan sholat subuh 3 rakaat Quran. Bapak yang cari Quran itu sampai kiamat nggak ketemu itu. Tapi kenapa kita sholat 2 rakaat? Karena Nabi contohkan. Tuh, logika sederhananya. Jadi mengenai ayat menuntut ilmu, ya ini yang Bapak sampaikan tadi itu termasuk apa ya? Semacam peribahasa, kata-kata bijak, kata-kata motivasi. Adapun kalau dalam hadis itu, dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan sampai kepada kita, tolabul ilmi fardotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Nah, wajib di sini dalam konteks ada kesungguhan belajar, ada kesungguhan berupaya. Ya. Misal, mengapa sholat subuh itu misalnya sholat diawali dengan takbir Allahu Akbar di semua sholat? Kenapa? Gitu. Nah, kita cari ilmunya, itu belajar. Mengapa misalnya ketika habis takbir baca Iftitah kemudian Al-Fatihah? Kita belajar. Nah, itu ilmu. Karena ada tuntunannya. Jadi sampai kapan? Ya, sampai kapan? Ya nggak ada batasnya. Adapun dari peribahasa itu, walaupun tidak bahasa, tapi itu maknanya dalam. Setahu saya itu bukan hadis Pak. Ya, peribahasa saya. Peribahasa bukan hadis, tapi maknanya dalam. Ya, tidak mengapa. Itu menjadi panduan kita, menjadi penyemangat buat kita. Nah, nanti orang-orang yang ilmunya dipraktekkan, dia dapatkan dari belajarnya itu dan pemahamannya benar, ya, pemahamannya benar itu penting. Pemahaman ilmu yang benar itu penting. Karena sekarang ini ada orang yang ilmunya tinggi, pimpinan pondok pesantren, pesantrennya banyak, muridnya ribuan, tapi pemahamannya bisa ngawur. Soal berjamaahnya boleh campur pakai ilmu perempuan. Kalau saya kan sholat Ustaz, di mana salahnya? Macam-macam itu kan sholat
Betul nggak pemahaman? Jadi pemahaman itu penting. Nabi itu ngajarkan kalau khotib, ya dari dulu ke dulu itu laki-laki Pak. Ini orang saking tingginya ilmunya, perempuan boleh. Alasannya apa coba? Alasannya supaya ada kesamaan antara laki dan perempuan. Kalau secara dunianya benar, ya untuk memuliakan perempuan itu betul. Tapi dalam konteks ibadah ada hal-hal yang mesti kita takuni. Jadi ilmu saja tidak cukup tanpa didasari pemahaman yang benar. Jadi ada orang yang hafal dalil, tapi yang lebih penting itu cara memahami dalil tersebut. Saya beri contoh lagi. Dalam sholat berjamaah, dalam riwayat Imam Bukhari, riwayat dari sahabat Anas bin Malik, ketika Anas bin Malik bercerita, kami sholat bersama Rasulullah, kami sholat di rumah anak yatim bersama Rasulullah SAW, dan kami berdiri di belakang Rasulullah, wa ummi Sulaim khalfana, dan ibunya Sulaim itu di belakang kami. Coba memahaminya gimana di sini? Ini kan sholat berjamaah. Anas sholat berjamaah bersama Rasulullah dengan anak yatim. Apa kata Anas? Kami berdiri di belakang Rasulullah, dan ibu si Sulaim berdiri di belakang kami. Nyatanya pemahaman kita bisa berbeda. Ketika sholat berjamaah misalnya, yang sisa belakang pertama itu posisi berbeda ya. Ada yang sebelah sana, ada yang sebelah sana, ada yang di tengah. Yang mana coba? Ada yang wanitanya di sebelah kiri, ada yang sebelah kanan, ada yang di tengah. Coba gimana namanya? Nah seringnya kita itu masih kurang tepat. Nanti yang laki sebelah kanan tekan dulu diisi baru ini. Nanti perempuan di sebelah sana. Padahal kalau kita baca ini hadis, posisi imam Nabi itu kan imam kan ya. Si Anas sama nenek ayat itu berkata, kami di belakang Nabi. Jadi belakang Nabi itu ya sepakat, bukan di samping. Kalau di sana itu samping kan, kalau di sana kan samping kan. Jadi belakang Nabi itu mana? Belakang Nabi berdiri itu jadi belakangnya, bukan di samping ya, bukan di samping, tapi di belakang Nabi. Jadi ini jadi konteks dalam berjamaah. Jadi kalau sisanya jamaahnya itu ini penuh, sisa kedua itu adalah berdiri di belakang imam, sejajar dengan imam. Karena konteks itu begitu, bukan di samping imam ya, belakang imam. Karena tidak demikian, sering kita sampaikan, masih saja juga berbeda cara pemahamannya. Nah, maksudnya itu, ini yang contoh. Jadi mengerti dalil itu bagus, tapi paham dalil itu juga lebih penting. Nah, kembali kita kepada ayat itu tadi, ini menjadi kewajiban buat kita supaya ibadah kita itu tidak ada keraguan. Kita kalau tahu sesuatu itu kan Pak ya, kalau tahu sesuatu itu kan mantap gitu melakukannya kan, nggak ada ragu-ragu gitu, nggak ada was-was. Itulah ilmu. Makanya katakan nanti wajib belajar. Sampai kapan? Sampai meninggal. Nggak ada batasan. Sampai hari ini saya masih belajar masih. Sampai hari ini saya masih baca masih. Sampai hari ini saya masih bertanya masih. Saya nggak pernah segan bertanya kepada sahabat. Nah, di mana saya tanya? Kalau saya nggak tahu tanya. Nah itu bapak, ibu. Ketika kita tanya nanti itu yang lengket di sini. Karena tidak demikian kalau kita bertanya, kita juga harus perhatikan dari mana jawaban pendapat